Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Ya, jadi mulai. Oke, bisa dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya untuk akupuntur post stroke ini betul ya, ya. Ya, mungkin slide bisa tolong di apa? Sharekan ya. Ya, ini adalah menurut medisnya, jadi ilmu baratnya ini adalah stroke merupakan serangan yang ini ya, yang attack mendadak yang menyebab kematian yang catatan yang utama. Kemudian bisa terjadi gejala-gejala maupun tanda-tanda waktu serangan. Ya, ya, definisinya eh, ini adalah biasa seperti pada kasus diagnosa pada neurologi ya, ini timbul gejala neurologis baik vokal maupun global akibat gangguan aliran darah ke otak yang tidak mencukupi sehingga terjadi secara cepat yang mendadak dan berlangsung lebih dari 24 jam dapat menimbulkan kematian. Slide. Ya, ini adalah eh, manifestasi klinisnya seperti biasa ya, kelemahan dan kesemutan untuk gangguan bicara, gangguan menelan dan afasia. Nah, adanya gangguan kognitif, gangguan keseimbangan maupun gangguan pada penglihatan dan pendengaran. Slide. Ini adalah faktor risiko baik mayor maupun minor. Ini adalah yang menyertai terjadinya penyebab daripada stroke ini ya. Slide. Ini ada yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti umur, kemudian ras dan untuk golongan laki-laki atau perempuan yang tidak bisa eh, dirubah. Untuk mayor sama minor bisa kita atasi dengan pemberian obat dan untuk pola makannya juga diet. Slide. Ya, dari etiologinya, kemudian faktor risiko dan komplikasi terjadinya stroke ini adalah yang menyertai. Jadi pada stroke ini ada fase akut, ya, biasanya terjadi 1 minggu ya, kemudian fase pemulihan 1 minggu sampai 3 minggu, kemudian fase eh, untuk mempertahankan ya tidak terjadi eh, perburukan, yaitu fase laten atau fase maintenance itu untuk yang post stroke. Untuk titik akupuntur tentunya eh, kita lihat slide untuk di tangan, di kaki, di wajah ya. Ini adalah titik-titik akupuntur yang sering digunakan pada stroke, khususnya pada kelemahan anggota gerak atas, jinju itu di LI5 di bahu, di depan daripada akromion. Yang belakang itu
Sanjo 14. Cuci itu di sikut ya. Jadi kalau kita lipat dengan atas dan dengan bawah itu pasti uh, lipatan. Kemudian Sosanli itu adalah dua cun dari titik cuci itu ya. Itu L10. Kemudian Meiguan itu dua cun di atas pergelangan itu meridian Tri pemanas Sanjutio dan Negro itu dilipat antara ibu jari dan telunjuk ya. Kemudian anggota gerak bawah Manlio itu daerah trochanter itu, yang Lingwan itu di area yang itu di dorsal itu pada eh, samping lipat eh, tulang daripada tibia. Kemudian Susanli ada tiga cun di bawah daripada pertengahan ya. Kemudian untuk Kunlun itu di bawah dia menembus cuci itu ya. Jadi di tangan kaki bawahnya itu. Slide. Nah, ini ada kalau ada gangguan sulit menelan itu dengan fungsi maupun giving. Fungsi itu areanya di GB gallbladder GB 20 ya. Itu yang di antara musculus trapezius dengan sternocleidomastoidea di pertengahan. Jadi pas tonjolan eh, di oksipital itu yang kungfu tarik sejajar ke lateral di Fengci ya. Kalau Yifengnya itu antara sudut mandibula dengan eh, tonjolan tulang di oksipital itu pertengahan ya. Kemudian untuk jari yang tidak dapat ditekuk atau adanya tonus yang meningkat itu dengan titik lantestin LI4 itu hegu ya. Kalau sudah bicara ini di uh, dorsal daripada lidah itu cincin sama juyek ya. Kemudian untuk gangguan kesadaran menggunakan titik-titik perikat 6, Niguan itu 2 cun ya. Niguan itu 2 cun itu di area perikat. Rencong itu di Dumai 26 itu di uh, pas garis tengah dari hidung di bawah hidung itu pas di bibir atas pertengahan. Sanjutio 3 cun di atas tepi atas malleolus yang sebelah medial ya. Kemudian titik-titik tambahan itu bisa dilakukan area-area di tangan baik jantung HT1 maupun biji lang 5 maupun Wicong BN40. Slide. Ya, ini adalah titik-titik karena eh, patologinya ini adalah angin. Jadi kalau stroke itu angin ya, angin eh, dari luar maupun itu biasanya dari atas. Dari atas dia akan sifatnya mendadak, tiba-tiba ya itu dengan Dumai 20 Paihue ya di tengah-tengah daripada garis media di kepala, 5 jun dari anterior tepi depan batas rambut 5 junnya. Fungsi tadi yang GB20 ya, ya untuk uh, memperbaiki daripada membuang angin dan memperbaiki
permukaan tubuh. Kemudian titik-titik tambahan yang dari tangan maupun dari kaki, ya. Kemudian bila ada fase saraf tujuh yang sentral, itu kita menggunakan yang T itu 2 cm di atas uyok itu, di pertengahan alis itu, ya. Kemudian dicang di pinggir daripada sudut mulut, jinjak itu di area di, uh, tulang mandi tulang mandibula pas di sudutnya itu, ya. Slide untuk mengharmonisasi daripada yin dan yang itu adalah Yamen itu Dumai 15 itu di batas rambut di oksipital belakang, garis meridian yang di tengah itu menembus daripada untuk Renai yang 23, ya, itu menembus. Jadi dari dorsal itu menggunakan Dumai, yang dari ventralnya dia menggunakan Renai 23. Kemudian untuk mengefektifkan gangguan bicara itu kita bisa menggunakan cincin tadi, ya, cincin 12 sama Juye 13, ya. Kemudian untuk menghilangkan sumbatan kolateral, ya, sumbatan dari darah maupun dahak, kita bisa menggunakan Ren 12 itu antara umbilikus dengan prosesus simpoidusnya itu. Untuk Wenglung itu di samping, itu dari pertengahan dari piatas malleus lateral terhadap pertengahan pada kaki lutut itu, ya. Kemudian Cueji itu adalah di meridian spen atau limfa 10 itu di area di atas pada lutut samping. Angio yang untuk pertemuan daripada spen, kemudian liver dan ginjal itu di 3 cun di atas malleolus medial, ya. Kemudian kalau untuk mengatasi daripada liver yang racing, adanya peningkatan daripada liver yang itu kita cegah untuk menurunkan atau mengurangi daripada sifat yangnya itu dengan taiyang, ya, untuk extraordinary pada samping daripada uh, mata, ya. Taicong itu di bawah di kaki itu di area metatarsal di antara ibu jari kaki dengan ibu jari dengan jari kedua. Taisi itu untuk ginjal, ya. KI 3 itu di belakang malleus dengan tendo maxillaris itu di tengah-tengahnya, ya. Bagaimana untuk menghafalkan titik-titik daripada titik-titik akupuntur itu, ya. Jadi kalau menurut daripada ilmu akupuntur, sebetulnya faktor pencetus daripada stroke adalah serangan pada stroke itu adanya patogen, ya, faktor eksternal sama faktor internal, yaitu dari angin luar maupun angin dalam. Kalau angin dalam itu dari angin liver, ya. Jadi
Kalau stroke ini harus kita mengetahui ini bagangnya luar atau dalam dulu. Kalau luar seperti dulu, kemarin nyeri boyok, nyeri bahu itu luar. Kalau sudah luar, kita cuma memikirkan uh, jalur meridian saja, baik itu di drainage link dari titik-titik di area bahu atau tangan atau kaki atau yang LBP di area tangan dan kaki dan di daerah uh, bokongnya itu ya. Tapi kalau dia bagangnya dalam, ya dalam itu ada uh, luar, dalam. Kemudian kalau dalam harus tahu ini ada ekses atau defisit, panas atau dingin, itu dilihat itu dari gejala klinisnya, baik keluhannya ataupun tandanya. Jadi kalau kemarin palsi ini cuma ke patologi faktor yang eksternal sama internal pada uh, angin dingin, angin lembab atau kekosongan daripada yinnya itu. Tetapi kalau pada stroke ini harus kita ketahui bagangnya dalam, berarti kita harus melihat pertama adalah cangfu organ mana, ya, cangnya itu bisa hati, bisa liver, bisa plan maupun ginjal, ya. Kalau fu organ itu yang berongga-rongga seperti usus kecil, usus besar, kandung kemih, kandung pedu itu fu organ. Ini kalau organ yang hati, jantung itu termasuk cang organ. Jadi bedakan cang organ sama fu organ. Ya, jadi untuk eh, melihat adanya eh, untuk organnya, cangfu organnya apa, kemudian zat vitalnya apa. Zat vitalnya kita bisa menggunakan sen, karena kalau pada stroke ini yang terkena uh, cangfu organ jantung, kemudian liver, kemudian spleen, dan ginjal. Ya. Jadi untuk zat vitalnya itu sen, kemudian Qi, blood, kemudian yin, jing, sama jinye. Jinye itu cairan, jing itu adalah sperma atau kandung telur, ya. Kemudian kita melihat adanya masuknya dari sehat menjadi sakit, ya itu termasuk patomekanismenya, ya. Patomekanismenya itu jadi ada 4 yang harus dihafalkan. Yang pertama adalah kuantitas daripada zat vital tubuh, yaitu adanya Qi defisiensi, itu adanya energi untuk menggerakkan atau untuk membaiki ada kelemahan, itu dengan kuantitas. Kemudian transformasi dan transport itu biasanya akumulasi daripada dahak dan phlegm. Ya. Kemudian temperatur itu bisa temperatur fire ataupun heat, ya. Kalau fire itu panasnya full, kalau empty itu kurang, tapi anget, ya. Panas tapi kurang. Ya. Kemudian dinamik, yaitu dinamik daripada blood stasis. Jadi kalau dinamik itu adalah dinamik Qi stagnasi dan blood stasis. Si liver, Qi stagnasi,
liver blood stasis itu ada dinamik. Dinamik itu adalah dia yang memberi perbaikan atau mengangkat atau mensupport daripada pertama lang, paru, kemudian jantung, kemudian spleen, kemudian stomat, lambung, kemudian usus besar, kemudian ke kandung empedu, kandung kemih, baru ke ginjal. Ya. Jadi untuk dinamik itu ada cuma naik atau turun, masuk atau keluar. Yang masuk keluar itu jantung ya. Jadi jantung itu kalau ada fire, liver fire, di mana istananya panas sehingga sennya tidak mau masuk. Apalagi kalau malam juga tidak bisa masuk karena tidak nyaman. Sehingga terjadi gangguan tidur itu ya. Untuk dinamik gitu. Jadi dinamik kemudian untuk terjadinya ini akut maupun kronik pada akupuntur ini biasanya oleh tanda maupun gejala. Gejalanya lemah, ya, kemudian gangguan bicara, kemudian adanya gangguan di wajah, ya. Biasanya kalau akut, biasanya ada gangguan kesadaran. Kesadarannya menurun, dan gangguan sen, ya. Kalau untuk fase yang subakut, ini biasanya kelemahan, kemudian dispagi, disartri, fasia, ya. Ini kalau kronis itu ini cuma adanya kelemahan dan adanya emosional, cepat marah dan sulit untuk konsentrasi, ya, depresi atau anxiety itu adalah tanda pada akut maupun subakut maupun kronik. Jadi adanya patologi faktor interna itu angin dalam, itu liver wind, ya, adanya angin dalam itu dengan bertemu dengan proses adanya transformasi dan transport terjadinya phlegm ataupun dahak yang akan menyebabkan klinis-klinis yang akut ya. Kemudian adanya temperatur yaitu liver fire ini akan menimbulkan gejala-gejala yang akut. Biasanya ada gangguan kesadaran. Ya, biasanya menggunakan akung guan. Jadi kalau pada yang kronis itu biasanya adanya faktor atau prinsip daripada dinamik itu adanya liver blood stasis itu terjadinya penumpukan atau pembekuan di jalur meridian dan adanya sindrom defisit itu baik Qi blood kemudian Jing, Jinje atau Yin maupun Yang itu biasanya patologi kronisnya itu ya itu menggunakan kalau dari medisnya pakai neuroid ya kalau dari Chinese-nya itu menggunakan Guyang Siwan Hutang jadi prosesnya itu yang membedakan fase fase akut maupun fase subakut dan fase kronisnya jadi kalau yang
kronis ini adalah untuk apa ya? Untuk eh, mengurangi adanya defisit neurologis dan memperbaiki gangguan motoriknya ini. Kemudian adanya gangguan eh, psikoemosionalnya itu marah atau cemas atau sulit tidur. Kemudian kenapa kok lidah warnanya merah tua, kemudian nadi tipis dan cepat. Dan insomnia ini karena adanya defisit pada yin ya. Jadi liver yin defisiensi maupun liver blood defisiensi. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, ini berarti adanya defisiensi pada yin-nya di organ liver sama defisiensi atau kurangnya yin, kurangnya blood di liver. Kenapa kita harus menggunakan titik eh, punglung yang ST40 itu untuk apa? Untuk menghilangkan dahak sekaligus untuk perbaiki C-nya itu. Ya. Kemudian eh, adanya patologi faktor angin dan phlegm itu adanya hemiparesis, pelo dan lidahnya biasanya tebal dan berlendir ya. Kemudian untuk titik-titik yang di bawah daripada lutut di area dorsal itu adalah ST36 Susanli itu ada fungsinya untuk apa? Perbaiki tonus ototnya. Misalnya dengan spasme jadi di situ. Untuk kasus-kasus pada stroke yang kronis ini adanya defisiensi C dan defisiensi blood itu di area Rajaras Meridian itu. Jadi terapinya ya kita kuatkan C maupun kita kuatkan blood untuk mengaktifasi atau prosesnya yang betulnya untuk aktivasi daripada sirkulasi meridian itu adalah titik-titik biasanya titik ST36, SP6 ya, kemudian REN6. Kemudian untuk C-nya LI4, kemudian LI11 dan Dumai. Kemudian adanya tadi pengaruh dinamik itu blood stasis sehingga blood stasisnya itu ada menyumbat daripada meridian. Sehingga terapinya kita menghilangkan stasis dan melancarkan C dan melancarkan blood di area meridian atau membuka jalur meridian itu ya. Jadi untuk SP10 dan BL17. BL17 itu eh, danonya darah ya. Kemudian LI11 dengan ST36, GB34 dengan Dume 20. Kemudian proses yang ketiga ini adalah adanya liver yin defisiensi dan ginjal yin defisiensi. Jadi adanya kekurangan sifat yin pada organ liver maupun adanya kekurangan yin pada organ ginjal. Jadi kalau yin di sini biasanya hubungannya dengan cairan maupun darah atau kelembapan. Jadi dia kurang lembab, kurang dingin, ini ya.
Jadi berarti antara keseimbangan yang sama yin ini lebih dominan yang. Yang itu dia lebih aktif panas, jadi ini ada lebih panas pada ginjal, pada liver, ya. Kemudian itu ya terapinya kita uh, menutrisi atau nourish pada yin di organ liver maupun yin di ginjal. Kemudian menjinakkan angin dari dalam tadi, ya. Kemudian titik-titik yang perlu dipelajari ada KI3, kemudian liver 3, SP6, kemudian GB20 dan DUME 20. Ya. Kemudian untuk angin dan dahak dan flame tadi, ya gitu kita hilangkan anginnya, kita hilangkan flame-nya, dan kita membuka meridian itu, ya, dengan ST40, Renme 23, kemudian perikat 6, Dume 20. Ya. Ini jadi yang Jinji, Yuyok itu. Kemudian untuk defisiensi yang dengan hubungannya dengan DEM ataupun dengan flame, ini adalah untuk mengurangi sim yang hilang gitu. Ya, kita perbaiki ya dengan membuka jalur ya, pada liver itu ST36 dan Dumen 20 sama BL20. Jadi eh, tergantung daripada klinisnya ini, ya. Kalau munculnya post kronik pada stroke ini cuma adanya deviensi C dan deviensi blood, kemudian dinamiknya blood stasis, adanya defisiensi yin pada organ liver, defisiensi organ ginjal, ya. Kemudian hubungannya angin dengan dahak, hubungannya yang dengan dahak itu, ya, yang memperberat terjadinya stroke-nya ini, ya. Yang utama tadi untuk menenangkan daripada sennya itu, mengharmoniskan seng ya dengan Yintang, kemudian Dume 20 sampai 24, ya. Kemudian menggunakan titik didikan jantung 7, Cengme, kemudian kita menghilangkan daripada patologi faktor eksternal tadi, angin, itu dengan Dume 6, GB20, GB12. Kalau kita membuka meridian ini karena fire atau panas itu Li4 sama T pemanas 5 sama Lang 9 ini sama Jupi 13, ya. Sini dia interkostal 3 itu, ya. Itu untuk menghafalkan. Jadi menghafalkannya, kalau stroke ini dari awal tadi bagangnya dalam. Kalau dalam berarti cang organnya tadi jantung, liver, limpa, dan ginjal. Kemudian sekitar tubuhnya sen, ci, blood, yin, yin. Kemudian kita mengenal patomekanisme. Patomekanisme kuantitas adanya defisiensi C. Kemudian untuk transformasi dan transport itu adanya timbulnya flame. Kalau temperatur itu adalah river fire, itu dari
spleen C efisiensi menjadikan liver fire, akan terjadi liver yang racing, kemudian jadi inner liver wind, misalnya timbulnya nyeri kepala, cemasan, dan kesadarannya juga akan menurun. Kemudian dinamiknya adalah blood stasis. Jadi yang blood stasis adalah kita memperbaiki sumbatan dari zat yang membeku itu di area meridiannya. Kita lancarkan C-nya, kita lancarkan blood-nya, ya. Kita buka jalur meridiannya dengan SP10 sama BL17, Lantestin 11 sama ST36, GB34 sama Dumai 20. Itu. Mungkin yang perlu dihafalkan ini termasuk ilmu-ilmu baru untuk adik-adik yang mengambil akupuntur ini ya. Jadi kalau tidak ya kita menggunakan ngapalin titik-titik tadi, ya kita lakukan drenaging atau kita lakukan dengan elektro akupuntur dengan IR atau pemanasannya. Jadi kalau tidak ya kita harus memikirkan tadi itu cang organ apa, sat vital apa, ya, kemudian dinamiknya apa, faktor patologi, faktornya luar, dalam, bukan dalam, yaitu, ya. Kemudian 5 elemen tadi munculnya adanya angin luar itu, yang patologi eksternal. Itu biasanya sifatnya wood atau kayu. Ya, kayu datangnya tiba-tiba dari atas, dari kepala, kemudian organnya adalah liver sama kandung bedu. Ya, yang kemudian atau mekanisme tadi hubungkan ini atau mekanismenya apa, kuantitas, adanya kuantitas dari C, kemudian yang, kemudian Xing, itu adalah dari spleen, kalau blood, Xing, yang itu dari ginjal. Ya. Kemudian dinamik ada liver C stagnasi dan liver blood stasis. Temperatur adanya fire dan heat, ya. Panas yang full atau panas yang setengah, empty heat. Ya. Kemudian yang satu transformasi tadi adanya timbulnya flame, itu biasanya adanya defisiensi jin pada organ spleen sama defisiensi yang pada spleen. Ya. Itu yang perlu dipelajari nanti kapan saya kirim ini apa untuk menghafalkan daripada patomekanisme, kemudian bagang, sehingga kita bisa melakukan terapi yang benar ya. Jadi strategi terapinya apa ya, kemudian titik-titiknya apa, kemudian prinsipnya apa ya. Di prinsip adanya mengharmonis,
atau menguatkan atau menutrisi, nourish, dan membuka pori-pori atau menenangkan atau uh, ini apa me- mendinginkan. Itu ada prosesnya. Kalau titik-titik itu poin kategori. Jadi terapi strategi itu ada prinsipnya, kemudian ada eh, poin kategori dari titik-titik akupunktur. Jadi yang muncul tidak semua muncul semua dari atau mekanisme tadi, tergantung daripada gejala klinis atau eh, kita mengetahui tadi ada akut, subakut, kemudian yang kronis. Kalau yang akut biasanya adanya gangguan daripada kesadaran itu, ya. Kesadarannya akan menurun itu biasa sifatnya atau gelisah itu biasanya sifatnya akut, ya. Dan terapinya akan berbeda. Ya, kalau prinsipnya tetap usir angin, menghilangkan dahak, kemudian menjinakkan atau menurunkan liver yang tadi, yang racing atau meningkatnya liver yang membuka pori-pori jantung, orifice, untuk memperbaiki daripada memulihkan kesadaran. Kemudian menenangkan sen. Jadi sen itu sifatnya yang dari organ jantung, jantungnya sendiri ada sifatnya yin. Kemudian menguatkan yin, menguatkan darah pasca fase stroke-nya itu, ya. Kalau ada ini masalah. Kemudian untuk yang fase kedua itu pemulihan pada subakut itu ya 1 sampai 3 minggu itu ya prinsipnya memulihkan qi aja sama memulihkan uh, darah pada meridian itu dengan mengaktifkan jalur meridian dan mengembalikan fungsi motorik dan bijak. Tapi pada yang kronis itu adalah mantenit, ya, itu memperkuat qi karena sakitnya lama, jadi adanya kelemahan, kemudian adanya sakit yang lama ini perlu dikuatkan qi dan dikuatkan blood. Kemudian mencegah kekambuhan, kemudian kita evaluasi adakah sindrom defisiensi pada organ. Itu defisiensi qi atau defisiensi blood pada organ atau defisiensi yin atau defisiensi yang pada organnya. Dia harus kita uh, cari dari gejala klinisnya maupun tandanya. Gitu. Ada yang tanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya, dokter. Boleh. Izin bertanya, dokter, untuk materi ini kan berkaitan dengan stroke, ya, dokter. Nggih. Kan tadi saya sempat Pas stroke. dengar. Nah, untuk stroke sendiri kan nanti kan juga pakai apa, dokter, yang untuk menghilangkan angin itu, ya, dokter, yang Bai Hui, Feng Qi, sama yang Taiyang, Tai Chong, sama yang Tai Chi ini. Nah, untuk yang Bell palsy, apakah sama nih, dokter? Apakah juga perlu menggunakan yang angin ini? Karena kan dilihat-lihat dari gejalanya kan sama nih, dokter, sama-sama adanya paralisis pada satu sisinya gitu, dokter. Apakah menggunakan hal yang sama? Kalau sama, apakah gimana mekanismenya gitu, dokter? Ya, kalau ada bel palsi kan, kalau yang sentral kan cuma di daerah pipi. Makanya kita memberikan titik-titik akupuntur ya di daerah pipinya ini, ya. Jadi
tadi Ticang ya, ST4, ST6, ST7, kemudian lung testing 20, kira antara cekungan di eh, hidung sama pipi ya, pas di puncak hidung itu, kemudian eh, semua intestinan 18 itu di area pipi. Tetapi kalau pada palpasi kita tambah selain di pipi, kemudian di dahi, ya, di dahi, ya, yang P-nya itu kita lakukan New York, kita lakukan tambah Yifeng yang dekat daripada saraf tujuhnya itu, ya. Jadi cuma nambah aja. Kalau patologinya ya kemarin dari dokter patologi eksternal itu adanya angin dingin, angin lembab, itu saja pada bal palsi. Tapi kalau pada stroke itu yang terkena jantung, senya, kemudian eh, adanya angin dalam, liver yang racing, itu ya. Jadi beda, baik organnya tadi ada jantung, liver, spleen, ginjal, ya. Kemudian sakitannya tadi yang kena C, defisiensi, kemudian blood stasis, itu aja pada dinamiknya itu. Jadi enggak semua akan muncul, masing-masing pasien beda-beda. Jadi ada yang klinisnya ini, ada yang klinisnya itu, atau mau dikasih atau muncul semua bisa. Ya, kita tergantung dari tadi, kalau menyerang meridian, khususnya di anggota gerak kaki maupun tangan, wajah, itu adanya defisiensi C atau defisiensi blood ya. Itu adalah betulnya mengaktifkan daripada jalur atau sirkulasi atau aliran biar lancar di daerah meridian. Meridian itu ada 12 meridian dan ada extraordinary, itu yang ekstra-ekstra itu dari kepala, tangan, kaki, boyok, perut, itu ada ya. Kemudian adanya blood stasis itu yang menyumbat di meridian juga. Kita membuka jalur meridian. Nah, kalau sudah masuk yang tadi dua itu kan di daerah meridian. Kalau yang sudah masuk ke adanya defisiensi yin pada organ liver, itu pada organnya, organ livernya atau organ ginjalnya, ini berarti ada kekurangan atau uh, yang sakit berat itu, ya. Kemudian tadi ada hubungannya, kalau stroke itu angin dalam itu, ya, liver wind, ya, yang hubungannya dengan proses transformasi flem atau dahak. Kemudian ada deviensi yang hubungannya dengan dahak. Ya cuma itu aja. Kalau itu kasusnya stroke yang post atau yang kronis itu. Jadi enggak semua. Nanti beda waktu stroke yang akut, stroke yang penyembuhan itu, yang subakut itu cuma tambah-tambah sedikit, ya. Begitu. Nanti kapan ya tak kirimi ini apa, tak buatkan rangkuman itu ya untuk baca-baca itu, untuk gagangnya bagaimana, kemudian eh, gagangnya luar atau dalam itu, sakital tubuh apa, kemudian eh, cangfu organ apa ya, kemudian wucing itu ada 5 elemen apa, dia ikut apa.
kemudian dinamik, dan patologi faktor baik eksternal, internal maupun bukan luar, bukan dalam. Ya, itu. Yang jelas ya kalau masalah ini yang pelajari ya, ini tadi sudah tak kasih kisi pertanyaan yang besok keluar juga ya, yang itu stroke, yang untuk post stroke, yang kronis itu untuk memperbaiki divisi neurologis dan memperbaiki ini apa memperbaiki motoriknya tadi. Kemudian titik Feng Lung itu untuk menghilangkan jahat ya. Kemudian untuk stomat 36 itu memperbaiki tonus otot ya. Kemudian adanya angin dan phlegm itu ada gejalanya pelo, kemudian hemiplegia, kemudian lidah tebal. Ya itu soalnya cuma begitu-begitu aja. Ya, mungkin yang lain. Yang lain ini yang lain siapa ya yang tanya? Untuk titik-titiknya juga untuk kategori poinnya itu memang disesuaikan daripada prinsip-prinsipnya itu. Kalau ya sifatnya menguatkan itu hanya pada C-nya itu. Tapi kalau C yang blood, kalau Yin itu kita menoris atau menutrisi. Nutrisi karena adanya kalau Yin berarti kelembapan dan cairan itu ya. Karena sifatnya kalau kurang Yin berarti kan Yin kan dingin, Yang kan panas, yang aktif. Jadi kalau Yinnya kurang, Yangnya meningkat. Jadi panas, nah ini ya kita nourish, kita naikkan Yinnya itu biar harmonis, seimbang. Gitu. Tentunya ilmu akupuntur menyeimbangkan Yin sama Yang. Ya, biar sama itu ya. Kalau sama, berarti tidak ada sakit antara cenci sama ceci. Cenci itu pertahanan tubuh, ceci adalah patologi penyakitnya itu. Kalau cengci itu ada weci sama yingci ya. Weci-nya yang atas itu upper low itu paru itu fungsinya dia mencari lokasi areanya. Kalau perang ya dia mencari daerahnya di mana. Ya, kalau weci-nya di uh, bawah itu ginjal, ginjal itu ada senjatanya. Yang memberi makan itu adalah jiji, apa jingci-nya ya, bukan jiji, jingci. Itu pada stomat sama spleen. Itu ya, kalau jingcinya cuma lemah, itu biasanya terjadi di meridian saja. Tadi itu si stagnasi, liver stagnasi, liver blood stasis, ya itu ya. Jadi kalau sudah tubuhnya tidak bisa menahan sakitnya, lemah, tambah berat, yaitu sudah terjadi defisiensi. Defisiensi daripada yin yang sering itu. Walaupun yang ya ada, tapi banyak yang yin-nya. Ya. Kalau yang biasanya hubungannya pada ginjal. Umurnya dia lebih dari 60 tahun. Biasanya adanya
eh, ini apa? Mingmen pada ginjalnya itu kalau di poinnya pada kategori poinnya ya KI 3 kemudian UB23 UB23 untuk ginjal di punggung ya untuk ginjalnya KI 3 itu di endoarsiles itu ya kemudian eh, bisa ditambah dengan KI 7 untuk sifat logamnya gitu ya tapi yang sering biasanya yin defisiensi C defisiensi blood itu ya gitu apalagi yang mau ditanya coba kalau ada pasien datang dengan kelemahan anggota gerak kanan dan pelo sadarannya baik ya ya biasanya kalau kronis sudah ya ini dah lebih dari sebulan sampai 3 bulan itu ya ya kita tetap ngejar biar enggak sampai 3 bulan atau 6 bulan bagus karena semakin cepat 3 bulan kurang dari 3 bulan bagus akan pulih bagus kurang dari 6 bulan ya kan lumayan. Jadi kalau sudah setahun ya biasanya meninggalkan lesinya itu. Kita tadi ya tetap dikuatkan daripada C ya sama blood, kemudian mencegah kekambuhan, kemudian kita mencari adanya defisiensi pada organ tadi. Ya. Fungsinya spleen itu adalah mengubah makanan maupun minuman menjadi darah. Ya, ya mendistribusikan daripada nutrisinya. Kalau liver dia fungsinya dia menampung, menyimpan darah. Ginjal ya menyimpan cairan, ya. Kemudian jantung ya, adanya sen ya, spirit atau jiwa itu yang sifatnya adalah api, ya panas itu, ya. Jadi kasusnya ini kan kita post stroke itu, jadi masa kronis. Jadi kita memperkuat C, perkuat darah, mencegah kekambuhan, apakah ada hipertensi atau DM atau kan yang lain. Ya, kalau hipertensi kita mendampingi, kita tetap kasih obat tensi ya, Nodipin bisa, Irbesartan bisa, Adalat bisa, ARB atau ACE inhibitor bisa. Tapi kita untuk membantu mengurangi kekambuhannya itu sama menstabilkan itu. Tetap obat gula tetap diberikan, obat jantung, obat tensi, ya, obat kolesterol, ya, begitu. Tetap namanya untuk dilakukan evaluasi pencegahan kekambuhan pencetus tadi faktor risikonya tadi apakah dia mayor ataupun minor. Ya, yang lain apa? Ya, kalau yang di slide ini itu titik-titik yang apa biasa dilakukan kalau mengharmonisasi jinjang gitu ya. Jimen di bawah ini ya kalau kita luruskan ya ketemunya di rem daripada 2, 3 di sini
Remnya depan, dumainya belakang. Yinnya depan, yangnya belakang. Yangnya dumai, depannya ventralnya adalah remai. Kemudian ya untuk gangguan bicara, ya area-areanya belakang lidah itu ya. Ya, kalau ada sumbatan lateral ya sebaiknya ya sumbatan darah dan dahaknya itu ya kita perbaiki sumbatan kolateral, kecuali kanan sama kirinya ini. Ya, ya yang kontralateral, yang otak kiri, yang kanan, otak kanan, kita gerak kiri gitu ya. Kemudian untuk mengurangi daripada eh, aktivitas atau meningkat yang angin dalam itu yang liver yang tadi ya kita turunkan ya menggunakan tai yang, tai chong, dan tai chi ya tambah izinnya tadi karena dia eh, meningkatnya liver yang ya sifatnya yang naik ya kita balan atau kita simbangkan ya zinnya kita tambah. Kalau zinnya kita turuni tambah kurang lagi kita tambah ya. Ya untuk menenangkan daripada yang hatinya itu ya. Yang meningkat itu kita eh, seimbangkan ya. Kemudian untuk adanya angin maupun untuk memperbaiki sirkulasi dan darah pada meridiannya juga. Ya, itu ada yang tanya lagi. Jadi Sepertinya alur, insya Allah belum, dokter. nah, Insya Allah belum ada pertanyaan lagi. itu betulnya kita ngepalin alurnya tadi aja. Alur alur daripada patomekanisme. Dari patomekanisme itu dari sakit apa yang sehat ke sakit itu namanya patomekanisme. Nah, kalau yang dari sakit dibuat sehat itu namanya terapi strategi. Terapi strategi kita tahu prinsipnya dan kita tahu kategori poin atau titik-titik poin yang harus kita akupuntur ya. Itu di eh, alurnya tadi ada 5 saja tadi ya. Ada meridian itu defisiensi Qi dan defisi blood dan stasis itu pada meridian. Ada cang organnya adanya defensi yin pada organ liver, organ ginjal, kemudian adanya phlegm, phlegm dan faktor faktor di yang dalam tadi angin dalam tadi ya, wind liver, kemudian phlegm dengan yang kalau ada yin yang defisiensi. Jadi itu biasanya ya ada 4 aja ya itu. Karena phlegm itu jadi adanya phlegm dan dem, dahak dan lembab itu. Biasanya eh, kalau makan kurang itu bisa terjadi gangguan dem dan phlegm numpuk ya. Kemudian timbul adanya angin dan dahak yang menyumbat pada meridian atau menyumbat pada pori-pori atau jendela pada jantung itu sehingga mempengaruhi kesadaran. Ya, gitu ya. Kita akhiri ya. Dokter, Ya, kita akhiri untuk pertemuan ini. Jadi ada
4 tema, yaitu tema frozen shoulder, low back pain, kemudian palsy, kemudian stroke ya. Jadi kisi-kisinya sudah saya sampaikan untuk soalnya kemarin. Jadi ya cuma sekilas itu aja. Stroke cuma 5 soal, palsy 5 soal, LPP 5 soal, sama frozen shoulder cuma 5 soal. Jadi kalau dari saya, kita mengumpulkan 20 soal saja. Ya, semoga bisa dimengerti. Kalau kurang mengerti bisa tanya boleh. Ya, itu. Terima kasih. Pertemuan ini kita tutup. Bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pandi Terima apa kasih, mau Terima dokter. tanya kasih, apa nih? dokter. Kelihatan Pandi mau tanya. Ampun, Ya, dokter. ya. Hmm. Gimana Pandi, kalau tadi yang kasus yang kayak nyeri ya cuma area itu aja ya. Yang boyok sama kaki tangan. Bahu ya juga daerah bahu, tangan sama kaki. Kalau yang palsi, patologi faktor eksternal dingin, angin lembab. Kalau stroke ya patologinya agak banyak tadi. Ya, baik. Ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter.